Selamat malam sahabat. Podcast kali ini saya Ani Ramawati bersama Bapak Agung WB akan mengobrol seputar tema keyakinan dan Tuhan bagian ketiga. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bapak selamat malam. Selamat malam. Ya, melanjutkan keyakinan dan Tuhan bagian kedua Bapak. Oke, Ya, sekarang bagian ketiga berarti ya? baik Bapak Ya. bagian ketiga. Oke, ya. Bagaimana jika orang tua tidak berani untuk mengatakan bahwasannya anaknya boleh memilih keyakinan, bagaimana jika seorang anak itu berani untuk memilih keyakinan yang nyaman bagi dirinya saat anak itu dewasa? Ya. Ya. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat di Indonesia, memang hal itu merupakan sebuah ketabuan atau hal-hal yang tabu ya, hal-hal yang kurang wajar di kita ya, karena belum Ya. berpandangan terbuka kecuali di barat ya. Di barat mereka mau umur 17 tahun itu bisa bilang sama orang tuanya, saya mau tinggal sendiri, saya nggak akan tinggal di rumah. Itu oke-oke aja. Kemudian mereka mungkin bilang, saya mau masuk agama ini, mereka almost rata-rata mengizinkan hal itu. Tetapi di Indonesia merupakan hal yang tidak wajar ketika anak mengatakan suatu saat gitu ketika mereka sudah dewasa, Bapak, Ibu, kalau ibunya Kristen, kemudian anaknya bilang, saya mau masuk agama Islam, pasti tidak diizinkan. Atau kalau orang tuanya Islam, saya mau masuk Hindu, masuk Buddha, ya pasti tidak diizinkan. Nah, Baik. dari sisi orang tua, almost mereka tidak mengizinkan karena ya banyak tekanan sosial masyarakat. Ketika ada yang tahu anaknya pindah agama, sudah pasti banyak justifikasi. Baik, Pak. Apalagi Benar. kalau orang tuanya berada dalam satu kelompok atau satu komplek yang Kami dan agama emang konservatif lah. Ya, baik. kita menyebutnya agama konservatif, itu kan pasti akan dianggap itu anak bikin dosa, dia sudah mengajak untuk masuk neraka. Kamu juga akan terseret sebagai orang tua karena tidak bisa menyadarkan anak. Nah, ini kan menakutkan. Iya, terutama orang tuanya tokoh agama terpandang mungkin, Pak. Ini akan sangat susah sekali Oh untuk iya, anak. pasti. Iya, pasti. Dan ada beberapa contoh walaupun tidak sampai pindah agama ya, tokoh-tokoh agama di Indonesia yang membebaskan anaknya tidak memakai jilbab gitu, kemudian anaknya nikah dengan orang yang bukan Islam gitu. Mereka sudah berpikiran terbuka. Baik, iya, itu sangat berat sekali Pak kalau Ya, untuk ya, untuk orang tua terbuka itu sangat berat sekali. Terus iya. menurut Bapak, apakah salah jika seorang anak itu memilih memang tidak tidak untuk keluar dari agama sebelumnya, tetapi misalnya tadi Bapak bilang, misalnya dia berjilbab, pada akhirnya ingin buka jilbab sesuai kemauannya karena memang banyak ego-ego di dalam diri yang memang uh, saya mau ini pilihan saya sendiri sewaktu nanti berjilbab di kemudian hari, bukan dari ajaran dari lahir. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Nah, Dari kalau dari sisi anak tentu saja tidak ada yang salah karena sekali lagi itu hak kok. Hak seorang anak, ya, hak seorang maaf, manusia. mohon maaf. Oke, masih bisa terdengar? Masih yang tadi sempat hilang. Ya, ini baik yang ini sinyalnya baik. Dari sisi anak, itu Baik. merupakan hak. Sebetulnya itu merupakan hak. Dia mau memilih apapun itu merupakan hak. Jadi Baik. ketika orang tua beranggapan bahwa pilihan anak itu berbeda dengan orang tuanya, mungkin secara dogma agama konservatif itu akan disalahkan. Karena orang tua dianggap tidak bisa mendidik anak. Tidak Iya, bisa mengawal anaknya menuju surga, contoh gitu kan, menuju kebaikan dalam konsep konservatif di dalam ajaran agamanya masing-masing. Tetapi ketika seorang anak itu memilih, itu haknya dia. Nah, baik Pak. dari sisi anak, itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena itu pilihan. Anaknya Benar. sudah bisa berpikir, kemudian dia merasakan nyaman dengan sesuatu, dan memilih, ya oke, itu pilihannya. Nggak perlu ditakutkan sebetulnya. Orang tua tidak perlu takut, dan anaknya juga tidak perlu takut.
Nah, hanya saja kembali lagi mungkin dari sisi orang tuanya, mereka akan takut dengan judgement sosial. Pasti akan Baik, Nah, kayak tadi Ani cerita, sebetulnya kan masalah jilbab ini bukan masalah dogma agama kalau di Indonesia. Indonesia ini sudah menjadi mode kok, jilbab itu. baik Sudah Pak. menjadi mode, sudah menjadi mode yang menyamankan, bukan sebagai pakaian yang akan dinilai tentang surga dan neraka, jilbab Baik. ini. Jadi banyak orang yang memakai jilbab memang bukan karena aturan agama, karena dia nyaman dan karena Hmm. mode yang sedang berlangsung. Hanya sebatas mode. Ya, itu oke-oke saja kan. Jadi contohnya kalau Ani pakai jilbab, sedangkan Ani tidak tertuntut oleh aturan-aturan agama tertentu gitu kan. Terserah Ya, kan kalau kalau orang memandang, wah Ani ini banget nih, konservatif banget. Dia mau pakai jilbab gitu kan. Padahal iya, bagi Ani jilbab itu mode. Jilbab itu merupakan sebuah budaya saat ini yang sedang ngetren gitu. Dan itu oke-oke saja kan. Karena tidak ada tuntutan dari agama untuk itu. em, sang anak merasa contoh itu jilbab adalah sebagai tuntutan agama, Pak. Konsep Mhm. Islam lahir. Jadi Ya. itu merupakan keraguan, kita Mhm. buka, maka akan membuat malu. Itu yang tertanam. Iya, iya. Nah, Mode, Pak. ini juga masih harus diwaspadai. Kalau Baik, seorang anak melepas jilbab hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak terikat dengan aturan agama, ini baik. merupakan konsep yang salah. Oh, baik. Karena apa? Mm-mm. Karena dia ingin membuktikan. Apa yang mau dibuktikan? Kalau mau buka jilbab, ya buka saja. Tidak perlu ada yang dibuktikan. Baik. Tidak Mm-mm. perlu ada pembuktian bahwa saya sudah tidak terikat dengan agama, saya buka jilbab saya. Ini salah. Pasti ada sesuatu yang tidak tepat di emosinya. Karena Baik. sedang membuktikan sesuatu. Jadi kalau contoh nih, tiba-tiba Ani membuka jilbab, kemudian Mm-mm. orang mengatakan, loh kamu kok nggak pakai jilbab sekarang, apa yang mau kamu buktikan? Oh nggak ada kok, ini mode saja kok. Jadi nggak ada yang dibuktikan kan, dan Baik. tidak ada yang ditolak dari satu aturan agama atau aturan-aturan tertentu. Ini Baik. hanya masalah mode, hanya masalah sosiokultural gitu kan. Jadi ketika seorang anak tersebut ada penolakan dan ada yang salah dengan emosinya, berarti itu pilihan yang tidak tepat, Pak ya. Tidak tepat. Ada Nah, satu ya, merasa kungkungan dan dia harus menyelesaikan dulu emosi di ya, sini. betul, betul, ya. Ego kan ingin menunjukkan dia bebas itu kan termasuk ego juga, Ya, Pak ya. betul, betul, iya, Oh, iya. baik. Jadi ini mesti harus diperhatikan. Jangan sampai ketika seseorang melepas atribut agama gitu ya, atribut itu pakaian ya, pakaian agama yang kemudian dilihat oleh orang lain, jangan sampai ada perasaan sedang menolak sesuatu. Baik. Nah, kalau muncul perasaan sedang menolak sesuatu, ada yang salah. Dia sedang melawan agamanya. Nah, ini yang salah. Baik. Yang salah bukan karena dia melawan agama kemudian dia mau celaka, tidak ya. Tetapi emosinya sendiri ini yang salah. Sehingga seolah-olah itu sebagai tuntutan dari lahir begitu, Pak. Dia ingin keluar dari situ misalnya Iya, gitu. iya, 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 iya. Dan Itu rasanya yang berontak gitu, betul, Pak. betul. Nah, itu yang mesti harus diperhatikan. Kalaupun seperti tadi kan, kalaupun kemudian tidak memakai jilbab, ya oke, tetapi jangan lakukan itu sebagai bentuk pemberontakan. Baik. Dan dan Tidak ada yang dan harus diberontak. sejatinya kenapa, Pak? Karena tidak ada yang harus diberontak. Iya, dan tidak ada yang harus dibuktikan. Iya, Berarti tidak betul. masalah gitu ketika seseorang memakai jilbab hanya karena mode. Iya, 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 betul. Iya, Oh, dan tidak perlu dibuktikan apa-apa, Pak ya. iya, Iya. iya, oke. Oh, baik, menarik dan kita akan bahas di episode selanjutnya lagi, Bapak. Oke, Pertanyaan. ya. Mm-mm. Ya, terima kasih sahabat telah mendengarkan podcast ini. Saya Ani Ramawati akan kembali lagi dengan pertanyaan menarik dan seru lainnya bersama Bapak Agung WB. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam sahabat.